pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping kemarin, Xi Jinping secara tegas bilang, jangan sentuh itu Taiwan. Dan kalau Amerika dengan China konflik, maka Asia Tenggara ini akan terkena dampak semuanya. Yang tujuannya itu mengamati pergerakan kapal-kapal Cina di Laut Cina Selatan, yang termasuk Natuna Utara, perairan kita kan. Bahwa ini sebenarnya strategi presiden dalam melihat persoalan Indo-Pasifik ini ke depan. Jadi artinya apa? Jangan kita tunggu sampai bahaya sudah terjadi baru kita cari solusinya. Kalau perang terjadi di Indo-Pasifik itu bukan apakah akan terjadi atau tidak, tapi waktunya kapan. Aduh. Yang bisa menjamin aman itu negara ini adalah Dewan Keamanan PBB. Mengingat ya beberapa jam yang lalu angka itu lahir dari tidak ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang kayak kalau ke Jogja jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah. Makanya bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lain tidak bukan kita bicara hubungan internasional dan isu-isu global. Prof. Ditan Daslani. Bang, terima kasih. Terima kasih. Hadir ke sini. Terima kasih. Ini lagi rame Pak Prabowo ke Prancis lagi. Per hari ini kita podcast 29 Mei. Artinya sudah 3 kali Pak Prabowo ke Prancis tahun ini. Januari, April, dan kemarin Mei. Kalau saya tidak salah ya. Ini ada apa sebetulnya dengan Prancis? Apa sebetulnya yang diharapkan? Atau kerjasama apa yang sedang dinantikan oleh Prabowo dengan Presiden Macron ini? Ya, jadi saya ingin berpikir dalam konteks diplomasi. Kalau dalam konteks diplomasi itu kita lihat bahwa kalau seorang kepala negara berkunjung ke suatu negara lain bertemu dengan satu kepala negara, maka tentu ada isu-isu strategis yang sangat penting yang ingin dibicarakan. Kita tahu Indonesia kan ambil juga pesawat Perancis, pesawat tempur buatan Perancis ya, Rafale. Jadi saya kira kalau melihat kondisi geopolitik yang gonjang-ganjing ini, bisa saja Presiden kita pergi untuk melihat kemungkinan kerjasama di bidang pertahanan, entah itu transfer teknologi, entah itu kerjasama regional atau investasi di bidang pertahanan atau segala macam lah. Nah, cuma kalau agenda pastinya kan harus selesai pertemuan baru kita tahu hasilnya seperti apa, gitu. Nah, kalau kita lihat posisi Prancis sendiri sekarang, sebetulnya Prancis ini satu, dia adalah negara anggota tetap PBB yang punya hak veto untuk bisa membatalkan resolusi di Dewan Keamanan PBB. Yang kedua adalah dia ini negara penting di dalam NATO, di dalam komunitas Eropa. Sehingga sekarang yang sedang bergulir itu kan NATO itu retak. Ya, dengan NATO retak gara-gara Trump mau ambil Greenland itu kan, retak di NATO ini. Nah, meskipun demikian kita lihat bahwa memang Prancis ini sekarang dalam beberapa bulan terakhir ini berusaha mendekati Cina, merangkul Cina untuk kerjasama dan segala macam untuk memperkuat pertahanan dalam negerinya. Jadi dari segi pertahanan kita punya kepentingan untuk mendekati negara-negara industri pertahanan besar di Eropa, jadi Prancis, Jerman, dan lain-lain itu, untuk mungkin kita melihat jauh ke depan kita akan butuh supply persenjataan dari mereka. Itu bisa saja. Supply persenjataan? Persenjataan. Itu bisa saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan, perang zaman sekarang ini kan tidak seperti dengan perang di masa lalu. Jadi angkatan bersenjata kita itu kan dibangun dengan persepsi ancaman masa lalu, di mana orang perang itu tentara lawan tentara. Gitu. Nah, tentara lawan tentara. Sekarang kan orang perang di langit, yang pesawat terbang, misalnya seperti drone Amerika yang MQ-9 Reaper, itu dia terbang tingginya 50.000 kaki, jadi 15.240 meter dari permukaan laut, lebih tinggi dari pesawat komersial kan? Tapi dari situ dia bisa tembak ke segala arah dan jarak terbang lurusnya itu kan 1.930 km.
Jadi kalau seperti drone Reaper itu jenis drone buru sergap itu mungkin karena 1930 km jarak udara, jadi dari atas langit di Kota Kupang bisa ditembak ke Jakarta, nyampe. Nah, teknologi seperti itu kan kita nggak punya, karena kita Indonesia kan tidak punya pertahanan udara yang kuat. Jadi kalau kita diserang dari udara seperti apa? Bahaya sekali kan, kita tidak punya Patriot, kita tidak punya semacam Iron Dome atau Arashi Kamangir yang punya Iran dipakai itu. Kita nggak punya sistem pertahanan. Jadi saya pikir kalau dari kacamata kebutuhan pertahanan, baik jika Presiden bisa mendekati negara-negara yang punya industri pertahanan udara, di mana kita bisa mengambil itu untuk keperluan pertahanan kita di masa depan. Itu kalau kita lihat dari kebutuhan kita. Kenapa? Karena memang sekarang ini kan perang bergulir di Palestina, kemudian yang terbaru di Teluk Persia. Tetapi jangan lupa pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping kemarin. Xi Jinping secara tegas bilang, jangan sentuh itu Taiwan. Kalau salah menghandlenya itu bisa konflik. Dan kalau Amerika dengan China konflik, maka Asia Tenggara ini akan terkena dampak semuanya. Dan kalau terkena dampak, bagaimana caranya kita membela diri? Jadi bisa jadi Presiden melihat jauh itu. Makanya tidak heran kita lihat kemarin kenapa Menteri Pertahanan Jepang datang itu 4-7 sampai 7 Mei dia datang itu untuk menawarkan kerjasama di bidang pertahanan seperti itu. Sementara kita lihat juga bahwa Indo-Pasifik ini, di kawasan Indo-Pasifik sekarang Quadrilateral Security Dialogue, jadi Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India. Ini dalam pertemuan mereka 26 Mei kemarin di New Delhi, itu mereka menyepakati satu kerjasama baru yang namanya itu Indo-Pacific Maritime Security Surveillance. Jadi mekanisme pemantauan maritim di kawasan Indo-Pasifik, yang tujuannya itu mengamati pergerakan kapal-kapal Cina di Laut Cina Selatan, yang termasuk Natuna Utara, perairan kita kan. Nah, jadi ini sedang terjadi sehingga Cina merasa terkepung kan. Nah, jadi saya pikir mungkin saja Presiden melihat jauh bahwa kita akan membutuhkan sistem pertahanan udara, sehingga perlu dipersiapkan dari sekarang. Seperti apa bentuknya tentu Presiden yang tahu, kita nggak tahu. Tapi kebutuhan itu ada, bahwa memang di masa depan kita perlu sistem pertahanan udara yang kuat. Kenapa? Karena Nusantara ini kan terlalu luas ini. Kalau kita diserang, bagaimana cara kita menangkis? Kan harus ada semacam Patriot yang rudal anti rudal atau Iron Dome gitu. Kita nggak punya itu. Nah, jadi kembali kepada masalah persepsi ancaman. Apakah persepsi ancaman kita di masa lalu itu sama dengan sekarang? Jawaban saya tidak. Sekarang ini kan semua negara yang bersahabat bisa tiba-tiba bertikai, seperti begitu. Bahkan Cina dengan Amerika itu bersahabat di bidang ekonomi, tapi bertikai secara geopolitik, seperti begitu. Nah, jadi apakah Indonesia siap? Jadi kita lihat bahwa melihat jauh ke depan, saya pikir memang kita perlu redefinisi langkah politik luar negeri kita dan juga memperkuat sistem pertahanan kita. Tadi sebentar, Bang Pitan. Tadi Bang Pitan sempat menyatakan bahwa Presiden Prabowo melihat jauh ke depan. Ini saya terus terang baru dengar dari Bang Pitan nih. Kenapa kemudian tidak dijelaskan oleh negara, ya, oleh Presiden atau juru bicaranya lah, bahwa ini sebenarnya strategi Presiden dalam melihat persoalan Indo-Pasifik ini ke depan. Kira-kira kenapa itu tidak dijelaskan? Apakah memang masih rahasia? Ataukah memang belum, Presiden tidak menginginkan rakyatnya panik? Atau apa menurut Bang Pitan? Iya, jadi memang tentu kepala negara itu kan biasanya tidak memberikan pernyataan yang membuat orang jadi grogi seperti gitu ya. Tetapi itu tidak berarti bahwa hal-hal yang menyangkut keamanan bangsa dan negara itu dirahasiakan. Saya kira tidak juga itu. Karena masyarakat perlu tahu, paling tidak mungkin entah Presiden atau Gubernur Lemhanas berikan penjelasan. Melihat peta geopolitik yang semakin kacau balau ini, bagaimana persepsi ancaman negara kita ke depan di masa sekarang? Bagaimana kita melihat ancaman? Kalau dulu itu kan di zaman Pak Harto itu kan persepsi ancaman itu Indonesia tidak percaya bahwa kita akan diserang oleh kapal
tempur atau kapal-kapal perang dari luar. Ancaman kita terbesar itu adalah kemiskinan dan keterbelakangan, seperti itu, kesenjangan. Tapi sekarang kan petanya udah berubah. Sementara masalah dalam negeri belum kita tuntaskan, selesaikan, tapi di sekitar kita ini orang lagi perang ini. Bahkan kita terseret-seret sana sini sekarang ini kan. Jadi kita mesti hati-hati. Masyarakat perlu diberikan penjelasan seperti apa sebenarnya persepsi ancaman yang didefinisikan oleh pemerintah. Nah, sehingga kita bisa jauh-jauh hari itu mempersiapkan diri, baik di bidang pertanian, gitu ya, pertahanan, perdagangan, diplomasi dan lain-lain gitu. Karena perang di zaman sekarang itu kan tidak seperti dulu kan. Yeah. Perang zaman dulu itu kan perang gitu. Di zaman Indonesia merdeka kita pakai bambu runcing, golok, segala macam, tombak. Sekarang ini perang ini bukan tentara lawan tentara, tapi teknologi lawan teknologi kan. Ada drone terbang, ada rudal perang di langit sana begitu. Nah, bagaimana persepsi ancaman kita? Ini saya sampai sekarang belum ada penjelasan itu. Tapi masyarakat perlu tahu dan diberikan edukasi supaya mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Bagaimana kita menghadapi kemungkinan terjelek kalau teater politik Indo-Pasifik ini meledak. Nah, ini belum ada orang yang lihat ini. Padahal ini semua kemungkinan bisa terjadi karena dengan melihat QSD kemarin 4 negara itu, Amerika, Jepang, Australia, India, membuat kesepakatan untuk memonitor pergerakan kapal-kapal di Laut Cina Selatan. Itu artinya apa? Artinya 4 negara ini melihat bahwa ke depan ini akan terjadi bahaya. Apalagi kalau Taiwan meledak. Nah itu kemana-mana kita tidak bisa dan masuk dalam perbincangan antara Xi Jinping dengan Donald Trump. Betul, okay. Itu betul sekali. Jadi memang hubungan Amerika dengan China ini unik sekali. Di bidang perdagangan mereka saling membutuhkan karena industri pertahanan Amerika itu buat senjata, kapal terbang, drone dan segala macam itu kan memerlukan 12 komponen daripada rare earth ya, tanah langka atau tanah jarang itu ya. Nah itu 92%-nya itu udah berasal dari Cina. Jadi Cina yang bisa menghidupkan industri pertahanan Amerika kalau supply-nya itu cukup. Kan begitu. Nah jadi itu sebabnya kemarin Menlu Marco Rubio ke India itu untuk mau membeli lagi 12 komponen itu dari India. Maksudnya supaya jangan dia didikte harga oleh Cina seperti begitu. Jadi akan punya 2 opsi. Bisa ambil dari Cina, bisa ambil dari India. Tapi itu berarti apa? Itu berarti dia ingin tunjukkan kepada Cina bahwa saya tidak tergantung sama kamu. Gitu. Nah, sementara itu berlangsung, sekarang kan ini Indo-Pasifik ini, teater Indo-Pasifik ini mulai panas ini. Mulai panas karena apa? Perdana Menteri Jepang itu bulan lalu katakan kalau Cina menyerang Taiwan, maka Jepang akan masuk dan membela Taiwan. Kan marah itu. Cina langsung marah gitu. Habis itu sekarang 4 negara ini bersatu untuk memata-matai pergerakan angkatan laut Cina kan. Nah jadi situasi di Asia Tenggara semakin tegang, Asia Timur Cina dengan Taiwan juga semakin tegang. Nah jadi artinya apa? Jangan kita tunggu sampai bahaya sudah terjadi baru kita cari solusinya. Mestinya dari sekarang ini, dari segi politik luar negeri kita perlu lebih aktif untuk mendinginkan suasana yang mulai panas ini. Kita perlu dinginkan supaya jangan sampai meledak karena akan merugikan kita semua. Jadi Presiden Prabowo ke luar negeri itu benar tuh, Prof? Saya berharap seperti itu pemikiran beliau. Oke. Kalau tidak seperti itu presiden yang bisa menjelaskannya. Tapi kalau dari segi kepentingan nasional ke depan, sehubungan dengan peta geopolitik yang semakin memanas di Asia Timur dan Asia Tenggara, maka saya pikir kalau presiden berkunjung ke negara-negara industri maju itu, saya harap itu membicarakan tentang kerjasama di bidang pertahanan, terutama pertahanan udara dan pertahanan laut. Karena selama ini kan angkatan bersenjata kita itu lebih fokus ke darat, pertahanan angkatan darat dan supranatural. Ya seperti itu. Tapi kan sekarang orang perang di langit. Di langit dong. Nah, apakah kemudian Bang Pitan mau mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang berusaha menyebarkan perang ke semua sudut-sudut dunia? Ini satu kesimpulan yang canggih. Karena begini, memang masalah terbesar dalam politik luar negeri Amerika, sekaligus saya pikir ini kritik saya juga terhadap politik luar negeri Amerika adalah begini.
sikap Amerika itu adalah apabila dia bermusuhan dengan suatu negara, dia mau semua negara lain ikut sama-sama bermusuhan dengan dia. Dengan negara itu. Pengen jadi ketua geng dia. Seperti gitu, pengen jadi seperti begitu. Makanya kalau dia bermusuhan dengan dia bermusuhan dengan Cina, dia China, ingin kita semua ayo rame-rame mengkeroyok. Seperti dari dulu memang sikap Amerika seperti begitu. Nah, NATO membaca itu, anggota NATO yang lain di Eropa. Makanya ketika dia mau masuk ke Hormuz, dia minta bantuan ke negara-negara NATO yang lain, mereka nggak mau. Perang kamu yang mulai kok udah mentok baru suruh saya masuk, kan nggak mau dia seperti gitu. Jadi itu yang kita ngerti, sikap Amerika itu dari dulu begitu. Ketika dia bermusuhan dengan satu negara, dia ingin semua negara lain ikut masuk ke situ. Nah ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita keseret masuk ke situ, karena kita kan berhubungan baik dengan Cina, dengan India, dengan semua negara lain juga gitu. Tapi gimana caranya kita nggak keseret? Itu kan tadi Prof sudah menjelaskan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India sudah membentuk kesepakatan 4 negara pertahanan bersama untuk mencegah China. Sementara Indonesia ini kan kita nggak punya koalisi atau ally di bidang pertahanan ini. Betul, kita masih berpegang pada prinsip politik bebas aktif. Nah, saya mesti jelaskan ini. Politik bebas aktif itu awalnya itu berdasarkan pidato Bung Hatta 2 September 1948 di Yogyakarta. Judul pidatonya mendayung antara dua karang. Karang Blok Timur, karang Blok Barat, kita jalan hati-hati di tengah, jangan nabrak kan begitu. Nah, sekarang karangnya banyak. Sudah multipolar kan. Bukan satu karang. Karangnya banyak, kita mau lewat mana karang semua kan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya politik luar negeri kita itu perlu di-upgrade. Disesuaikan dengan kondisi zaman. Kondisi keamanan sekarang, disesuaikan dengan persepsi ancaman dan kebutuhan kepentingan nasional. Jadi begini, kita perlu tambah aspek proaktif. Proaktif itu artinya kita lihat ini bakal meledak, jadi potensi ancaman. Kita masuk dulu, redam dulu sebelum dia meledak. Atau di bidang ekonomi kita lihat, ini ada peluang ekonomi. Kita masuk dulu ke sana ambil sebelum orang lain ambil. Kan seperti itu. Jadi itu yang namanya proaktif. Nah, lalu saya tambah lagi aspek agile. Agility itu artinya lincah dan cepat melakukan perubahan sesuai kepentingan kita. Dan aspek berikutnya adalah versatility. Versatility atau versatile itu artinya cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang berkembang dan membaca jauh ke depan. Jadi ini proaktif, agility, dan versatility. 3 unsur ini perlu kita tambahkan ke dalam gerak politik luar negeri kita supaya kita tidak tertinggal. Dan kalau kita jalankan tiga komponen itu tadi, maka kita tidak akan terjepit dari mana-mana karena kita bisa lincah bermanuver ke kiri dan ke kanan seperti India. India itu pendiri non-blok sama seperti Indonesia, tapi dia bisa manuver ke kiri dan ke kanan dan tidak bisa dihalangi. Nah, tapi kembali lagi politik luar negeri Indonesia itu ditentukan oleh kekuatan dalam negeri Indonesia. Di situ masalahnya. Kekuatan ekonomi, kepastian hukum, penegakan hukum, kemudian stabilitas politik, itu semua kan menentukan. Jadi kalau Menteri Luar Negeri kita itu bisa tampil gagah di luar, kalau di dalamnya itu bagus gitu. Kalau di dalamnya tidak bagus, dia mau ngomong apa sana? Kalau dia ngecap, nanti orang bilang, alah di dalam negeri aja kamu masih masalah ini. Itu kan masalahnya seperti itu. Jadi memang karena sesuai konstitusi kan politik luar negeri kita diabdikan untuk kepentingan nasional. Karena itu di dalam negeri kita kuat dulu baru kita bisa bicara keluar gitu. Nah ini sekarang di situ masalahnya. Karena di dalam negeri sendiri kita masih punya masalah ekonomi, masalah hukum, masalah macam-macam. Oke. Gitu. Kita perjelas lagi, Prof. Singapura itu pasti punya perjanjian dengan Commonwealth, ya. Yes. Jadi Inggris dengan Malaysia, Filipina punya perjanjian dengan Amerika Serikat. Bangkok, Thailand saya nggak tahu tuh punya. Thailand juga sama. Sekutu Amerika. Vietnam juga sekutu Amerika. Vietnam juga. Nah ini Indonesia kan nggak jadi sekutu siapa-siapa. Iya. Mana bisa kita cuma jadi penonton, ada rudal atau drone lewat di atas kita, dikirim dari Australia menuju Cina, lewat di atas kita. Kan kita nggak bisa. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Ini sebenarnya merupakan ekspresi daripada kekhawatiran banyak orang. Jadi Bung Henry mengungkapkannya secara bagus sekali. Jadi memang kalau kita tidak melakukan penyesuaian dengan kondisi yang berkembang, kita akan terjepit sendiri.
kita akan jadi di sini. Contoh misalnya begini, kalau tiba-tiba Taiwan meledak, gitu. Nah, itu Laut Cina Selatan itu ada kepentingan Cina di situ, kepentingan Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam dan Indonesia di zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara. Kita punya kepentingan di situ. Itu yang di garis 9 garis putus Cina itu kan. Itu kita punya kepentingan di situ. Jadi yang harus dilakukan itu adalah kita perlu mempertahankan sentralitas ASEAN sampai sekarang. Dan itu yang sangat penting. Sentralitas ASEAN itu kita perlu pertahankan supaya jangan sampai negara-negara ASEAN itu tergerus kohesinya, lalu masing-masing negara mengambil langkah sendiri, memihak sini dan sana, maka itu akan mengacaukan stabilitas di ASEAN. Tapi bagi Indonesia sendiri, kita ini negara terbesar di ASEAN. Ya. Jadi kalau Indonesia kacau, ASEAN kacau. Ya. Makanya yang kita perlukan adalah kita perlu terus menjalankan konsep pertahanan, keamanan yang disebut dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium itu artinya kita menjaga keseimbangan yang dinamis dengan semua negara tanpa harus melibatkan diri dalam salah satu fakta militer, karena pakem kita itu kan tidak akan terlibat dalam salah satu fakta militer. Karena kalau kita terlibat dalam salah satu fakta militer, maka kita tidak bisa leluasa berhubungan dengan negara lain yang bermusuhan dengan anggota-anggota fakta militer itu. Nah, makanya ketika kita masuk di BRICS pada 1 Januari tahun lalu, itu banyak orang bertanya-tanya, ngapain? BRICS ini macam apa ini sebetulnya BRICS ini? Dia akan jadi blok militer kah atau jadi apa? Tapi ternyata BRICS tidak akan bisa berkembang jadi blok militer. Kenapa? Karena negara-negara anggota di dalamnya itu punya kepentingan beda-beda gitu. Nah, Rusia dengan Cina bisa menyatu, tapi India dengan Cina tidak bisa menyatu, gitu ya. Rusia dengan Cina bisa menyatu, tetapi India dengan Iran juga tidak bisa menyatu, kan begitu. Nah, Arab Saudi bisa masuk karena dia kuat di dana pendanaannya segala macam. Tapi dari konstelasi BRICS yang sekarang itu tidak akan bisa berkembang jadi blok militer, gitu. Nah, apalagi di dalam itu ada Rusia dan Cina. Rusia dan Cina ini sama-sama negara kuat, sama-sama negara nuklir yang tanpa bantuan pertahanan dari manapun mereka bisa sendiri mempertahankan dirinya, gitu. Kuat sama-sama gitu. Nah, tapi negara-negara yang tidak punya nuklir, tidak punya persenjataan yang kuat, tidak punya ekonomi dan dana yang kuat, itu terpaksa dia harus menggandeng negara lain untuk menjamin keamanannya, ya toh. Makanya itu Indonesia itu kan kita punya latihan bersama dengan Australia, dengan India itu dalam konteks ASEAN, dengan Filipina, dengan semua negara tetangga kan kita lakukan latihan militer, latihan militer. Nah, cuma latihan militer bagi kita itu tidak akan menuju kepada fakta militer. Jadi kita hanya menjaga itu yang kita sebut dynamic equilibrium atau keseimbangan dinamis seperti begitu. Bang, berapa lama lagi Indonesia akan terlibat dalam perang? Mengingat tadi situasi Indo-Pasifik yang mulai menghangat gara-gara Cina mulai bergeliat untuk menunjukkan taring pada 4 negara tadi, Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang. Saya ulang pertanyaannya, berapa lama lagi Indonesia menurut Bang Pitan akan terseret masuk ke dalam perang ini? Soal terseret itu bukan proses seketika, tapi gradual. Jadi itu bisa dimulai dengan peningkatan kerjasama ekonomi, kemudian kepertahanan intelijen dan macam-macam. Itu secara natural dia bisa bergerak ke situ. Yang penting kita bisa membaca, gitu. Sepanjang itu mengamankan kepentingan nasional, kita jaga itu. Tapi kalau sudah mengarah kita ke memihak salah satu pihak, mendingan kita mundur, karena itu akan kita memihak ke pihak A, pihak B bisa bermusuhan dengan kita kan, seperti itu. Nah, sekarang kan kita menjaga keseimbangan. Kita dengan Rusia sangat baik, dengan Cina sangat baik, tapi dengan Amerika belum sebaik hubungan kita dengan Cina dan Rusia, itu masalahnya. Dengan Amerika kita masih seperti belum duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah. Nah, ini masalah yang tantangan kita ke depan. Jadi bagaimana? Itu tergantung kekuatan dalam negeri kita. Kalau kita punya leverage seperti Cina, kita bisa
bisa punya leverage untuk menekan dia di bidang sumber daya alam misalnya. Kalau kuat kita di situ, ya kita bisa bicara. Tapi kalau kita lemah, ya nggak bisa. Kita didikte melulu, disetir kiri kanan melulu. Nah, jadi ke depan jangan begitu politik luar negeri kita. Apakah dalam 2 tahun Indonesia akan terseret atau lebih membutuhkan waktu lebih dari itu? Atau bahkan lebih cepat amit-amit? Sebenarnya kuncinya itu kapan Taiwan meledak. Itu kuncinya. Oh, dari situ pemicunya. Taiwan. Kapan Taiwan meledak itu menjadi ya, kunci. itu kuncinya, itu kuncinya. Triggernya dari situ nanti. Triggernya dari situ. Jadi begini ceritanya. Jadi memang Amerika dan Taiwan itu punya perjanjian yang disebut Taiwan Relations Act. Nah, jadi Taiwan Relations Act itu menempatkan Taiwan bukan sebagai negara, tetapi sebagai mitra keamanan dan mitra ekonomi, mitra dagang. Gitu. Sehingga Amerika itu menganut sama seperti Indonesia One China Policy. Dia tidak mengakui Taiwan sebagai negara. Tetapi dalam rangka peta geostrategi, dia terus memberikan dukungan kepada Taiwan, dukungan militer. Jadi Desember tahun lalu itu Parlemen Taiwan mengusulkan permintaan 11 miliar dolar bantuan Amerika kepada Taiwan. Lalu tahun ini itu diusulkan 14 miliar. Jadi 25 miliar dolar Taiwan mau beli senjata Amerika. Nah, waktu kembali dari Beijing setelah ketemu Presiden Donald Trump, Presiden Xi Jinping, kan Xi Jinping wanti-wanti, jangan kamu ganggu Taiwan. Kalau salah mengendalinya kita bisa berantem nih. Kan kasarnya begitu Taiwan bilang. Akhirnya Trump jadi berubah pikiran. Tadi dia mau jual 25 miliar senjata itu, enggak, dia sampai sana dia bilang enggak jadi deh. Nanti saya mau bicara ulang sama Taiwan, Presiden Taiwan seperti itu. Jadi dia mikir-mikir ini. Kalau dia kasih bantuan senjata 25 miliar dolar, artinya menghasut Cina untuk masuk gempur gitu. Jadi sekarang dia mikir-mikir, itu sebabnya ada pejabat tinggi dari Pentagon minta waktu untuk datang ketemu Menteri Pertahanan Cina, nggak dikasih waktu. Nggak dikasih waktu. Pentagon minta mau ketemu, itu Cina nggak kasih waktu. Jadi Kementerian Luar Negeri Cina bilang, kita lihat dulu apa yang mau Presiden Trump lakukan terhadap Taiwan. Kalau dia kasih bantuan atau dia akan ikutin isi pembicaraan dan Xi Jinping. Jadi Cina sudah tekan seperti itu. Akhirnya apa? Pejabat Pentagon sampai sekarang belum bisa ketemu Kementerian Pertahanan Cina karena Cina masih lihat jangan sampai si Trump ini loloskan bantuan 25 miliar dolar untuk Taiwan. Nah, jadi sekarang kondisi sekarang Trump rem karena sudah diperingatkan sama Xi Jinping kan. Dia rem. Nah, meskipun dia rem, masalahnya adalah perusahaan-perusahaan seperti Boeing, seperti General Dynamics, perusahaan-perusahaan yang membuat peralatan militer Amerika, itu kan yang akan menjual peralatannya ke Cina, ke Taiwan. Jadi mereka ingin, yaudah jangan ditantang, lepas aja biar kita bisa jual, kan begitu. Kan negara dapat pajak, mereka dapat keuntungan. Tapi susah. Nah, nanti kita bisa perang dunia ketiga. Bisa perang dunia. Jadi perang dunia ketiga itu bisa meledak kalau Cina dengan Rusia terlibat langsung. Gitu. Nah ini sekarang posisinya ini Xi Jinping menang 0-1 ini. Ya. Karena akibat daripada ancaman atau wanti-wantinya itu, Presiden Trump merem dulu bantuan 25 miliar dolar ke Taiwan. Itu menguntungkan kita. Tapi kan ke depan kita nggak tahu. Kalau diam-diam dia kasih ke sana atau ke depan dia dengan Indo-Pasifik seperti begini, dengan sudah mulai politik pembendungan Cina lagi, kepung lagi, mata-matai Cina lagi, ke depan bisa jadi meledak lagi. Ini potensi bahaya sekali. Kita belum menghitung Korea Utara loh. Nah, betul. Korea Utara kan selama ini seperti tidak diajak. Ya, betul. Padahal dia kalau iseng selesai. Korea Utara ini, dia sekarang kan sudah bisa membuat ICBM. Oke, apa itu, Prof? Intercontinental ballistic missile. Jadi, dia bisa ke Amerika. Bisa. Dia sudah bisa memproduksi, sudah mengetes uji coba kemarin itu peluru kendali antar benua. Jadi dia bisa terbang dari satu benua ke benua yang lain. Korea Utara sudah bikin itu. Nah, jadi itu artinya apa? Korea Utara ini dia adalah sekutu Cina. Dia dengan Rusia sudah membuat perjanjian pertahanan bersama. Jadi kalau Rusia diserang atau dia akan bantu. Kalau dia diserang, Rusia akan bantu. Makanya Korea Utara ini nggak berani diutak-atik sama siapa-siapa. Ya, daripada repot semua nih kan. Repot semua.
Apalagi presidennya kan Kim Jong Un. Iya. Nah, itu dia nggak Terserah dengar dia itu. Ah, itu terserah dia, suka-suka dia. Dia mau bikin apa, suka-suka dia, nggak ada yang bisa. Pokoknya ada yang tepuk tangan, Tepuk tangan, ketawa, keker-keker kan begitu dia kerjanya kan. Iya. Nah, jadi itu sebabnya Korea Utara tidak berani diganggu oleh siapa-siapa. Tidak berani. Dia meskipun dia negara yang tertutup, tapi pertahanan militernya kuat. Dan perkembangan terakhir minggu kemarin itu kan tim sepak bola wanita dari Korea Utara datang bermain di Korea Selatan dan ternyata kalah Korea Selatan. Wanita Korea Utara lebih kuat menang mereka kan begitu. Jadi ini perkembangan yang sangat menarik kita lihat ini. Negara mana yang harus kita ajak koalisi pertama kali pada saat yang amit-amit juga perang itu sampai ke Indo-Pasifik? Saya lihat kalau perang terjadi di Indo-Pasifik itu bukan apakah akan terjadi atau tidak, tapi waktunya kapan. Aduh. Karena begini, kenapa saya katakan begitu? Karena begini, tidak ada jaminan, literatur manapun tidak bisa berikan jaminan bahwa geopolitik yang seperti sekarang ini, semakin memanas ini, tidak akan meledak menjadi perang di masa depan. Tidak ada jaminannya sama sekali. Kenapa? Yang bisa menjamin aman itu negara ini adalah Dewan Keamanan PBB. Nah, Dewan Keamanan PBB ngurus Palestina aja nggak selesai, ngurus Iran aja nggak selesai, nggak ada tajinya, istilahnya seperti itu. Bagaimana? Jadi kalau satu negara perang, PBB hanya bisa menghimbau, tapi kan actionnya seperti apa? Tidak bisa. Jadi kalau tiba-tiba misalnya Cina masuk menyerbu ke Taiwan, siapa bisa tahan? Nggak bisa juga, begitu. Nah itu nih kita masuk ke ranah berikutnya nih. Ini nanti bagian kedua nih ya. Israel sekarang. Tadi kita berbincang banget, kita sempat nyebut Korea Utara. Betul. Israel ini gimana sekarang? Karena kan Iran dengan Amerika Serikat tidak ada kesepakatan karena Amerika Serikat menambah syarat baru dengan menambahkan 6 negara harus masuk Arab harus masuk Abraham Accords dan membenci Iran untuk bermusuhan dengan Iran. Iya. Israel. Nah, ini gimana sekarang posisi? Begini, kenapa Donald Trump mau ngambil Greenland? Bang Pitan, harusnya Pak Prabowo ngapain? Negara-negara Arab itu sekarang berhadapan dengan Iran karena mereka sendiri tidak ada persatuan.